kita harus kembalikan lagi kepada Allah, karena tak ada kekuatan apapun dan tidak ada kekuatan manapun yang bisa menandingi kekuatan doa dan kekuatan Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bertemu lagi bersama saya Andre. Di sini tentunya teman-teman di Kata Andre. Oke, tempo hari ini teman-teman ada teman saya nih kan bertanya sama saya gitu kan, Mas, kenapa sih kalau kita memberikan sesuatu yang terbaik gitu kan, kita melakukan hal yang baik kepada orang, tapi balasannya tuh kok nggak baik sih gitu. Kenapa sih Mas? Ternyata gini loh teman-teman. Nah, ini saya bahas di sini ya. Nah, jadinya pertanyaan teman saya itu saya juga bahas di sini agar teman saya juga bisa melihat video-video saya ini, teman-teman. Agar juga teman-teman mungkin ada temannya yang seperti itu, saudaranya yang seperti itu, siapapun di sana yang seperti kisahnya si A ini gitu kan. Mungkin ini salah satu referensi agar kalian teman-teman semua bisa memahami kenapa orang tersebut kita sudah melakukan hal-hal yang baik kepada dia tapi balasannya nggak baik gitu kan. Kenapa gitu kan. Nah, pertama-tama saya akan membahasnya dengan berdoa. Doakan dia, doakan segala sesuatu, tindak tanduknya dia, doakan yang terbaik buat dia. Salah satu contoh dari doa itu seperti ini teman-teman. Ya Allah, kalau memang ujian ini Engkau turunkan melalui orang itu, hamba ikhlas apabila memang ini dari Engkau ya Allah. Tapi ya Allah, kalau misalkan ujian ini melalui orang itu karena syaitan yang masuk ke dalam tubuhnya untuk menguji hamba, hamba tidak ikhlas. Setitik darah pun hamba tidak ikhlas atas ujian ini ya Allah. Dan hamba memohon kepadamu ya Rob, berikan jalan yang terbaik untuknya, agar apa yang hamba perbuat kepadanya menjadi suri tauladan untuk menjadikan dirinya lebih baik kembali ya Allah. Dan apapun yang hamba lakukan kepada dia, semoga dia menerima dengan lapang hati dan lapang dada atas kebaikan apa yang hamba lakukan kepadanya ya Allah. Ya Allah, lapangkan hatinya, bukakanlah pikirannya, dan berikanlah rezeki yang halal dan barokah kepadanya. Dan berikanlah jalan yang lurus untuknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hamba ya Allah. Ya Allah, terimakanlah kebaikan hamba ini untuk dirinya ya Allah. Seperti itu teman-teman. Jadinya kita mendoakan yang terbaik untuknya. Kita mendoakan yang senantiasa membanggakan dirinya meskipun dia menyakiti hamba, membanggakan dirinya, membanggakan, menyempurnakan dirinya di hadapan Allah. Otomatis Allah itu akan melihat kegagahan kita, bukan dari badan tapi dari hati teman-teman. Otomatis Allah itu melihat kegagahan kita, betapa gagah dan perkasanya kita di hadapan Allah. Seperti itu teman-teman. Doakan yang terbaik buat dia, tunjukkan kebijaksanaan yang setara dengan orang-orang yang bijaksana di luar sana. Seperti itu teman-teman. Doakan, tutup dengan hamdalah, sujud kepada Allah. Karena senantiasa apapun yang ada di bumi ini, semuanya baik hati, pikiran, jiwa, semuanya yang ada di badan kita, yang ada di bumi ini, itu hanya milik Allah semata. Dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Sang Azza wa Jalla. Ya teman-teman. Jadinya apapun yang orang lakukan kepada kita, baik buruk ataupun kejam ataupun apapun itu di luar sana yang menyakiti kita, yang menzolimi kita,
eh, kita harus kembalikan lagi kepada Allah, karena tak ada kekuatan apapun dan tidak ada kekuatan manapun yang bisa menandingi kekuatan doa dan kekuatan Allah. Percayalah teman-teman, karena Allah maha segalanya, Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Seperti itu, doakan, junjung dia, cintai dia, sayangi dia, sebagaimana kita menyayangi orang-orang di sekeliling kita, dan sebagaimana kita menyayangi tubuh kita sendiri gitu. Agar pola pikir kita, hati kita, tutur kata kita menjadi lebih bijaksana lagi dengan adanya kezaliman ujian ini yang dia perbuat kepada kita. Seperti itu teman-teman. Dan salah satu contohnya lagi nih teman-teman, kita ibaratkan kita nih punya uang 100.000 rupiah gitu, baru ambil dari ATM, baru ambil dari bank setempat lah, seperti itu katakannya teman. Kita beli-beli ke toko kelontong, kita punya uang pecahan 100.000 rupiah, kita belikan permen 1.000 rupiah, jadinya sisanya 99.000 rupiah kan. Nah, di balik 99.000 rupiah itu pasti ada salah satu uang yang lecek deh. Gak semuanya sempurna, gak semuanya merata, kinyis-kinyis, rapi, gak semuanya seperti itu. Padahal kita sudah memberikan uang pecahan 100.000 rupiah yang wangi, yang bersih, yang halus, yang kinyis-kinyis kita berikan untuk membeli permen itu. Tapi kenapa si pemilik toko memberikan uang yang tidak serupa, tidak sama bentuknya, kinyis-kinyisnya tidak sama dengan apa yang kita berikan tadi. Nah, dari filosofi ini kita dapat petik salah satu pelajarannya teman-teman, bahwasanya kita memberikan apa yang terbaik kepada orang lain, tapi orang lain itu belum tentu memberikan yang terbaik buat kita. Seperti itu, ya kan? Jadinya orang menzolimi kita, sudah kembalikan lagi sama Allah. Senantiasa Allah itu memberikan segala sesuatunya untuk kita. Ini hanya ujian, beberapa hari, 3 hari, 4 hari, bahkan paling lama 1 minggu ujian ini. Masa sih tidak bisa? Dan seperti itu. Jadinya Allah itu maha perkasa. Tidak ada manusia yang sempurna, satu orang pun di dunia ini. Ya kan? Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ada orang bahagia, ada orang menderita, ada orang sangat menderita, dan ada orang sangat bahagia. Dan semua itu ujian. Setiap hari kita tuh diuji teman-teman. Tidaklah, ibaratkan kata juga gini nih, salah satu contohnya lagi gini. Kita mau berangkat ke salah satu kota misalkan. Jalannya, kita ingin jalannya nih lurus aja, lempeng aja, tak ada hambatan apapun. Tapi tidak dengan rencana Allah teman-teman. Iya, rencana Allah itu berliku, lenggak-lenggok. Tidak seperti apa yang kita rencanakan. Seperti itu. Terkadang kita menemukan batu, lubang, ya kan, untuk menguji diri kita. Sama. Sebelum kita sampai ke tujuan, kita terlebih dahulu diuji. Gitu kan. Intinya kita harus besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati, teman-teman. Garis finish adalah harga mati. Jadinya siapapun yang menzolimi Anda, siapapun yang menyakiti Anda, kembalikan lagi sama Allah. Allah maha segalanya, bukan mereka. Dunia ini fana, dunia ini sementara, teman-teman. Jadi, kenapa kita harus berbalas keburukannya dia? Kalau di atas ubun-ubun kita masih ada Allah yang melihat kita, yang melihat perilakunya dia. Dan di samping kanan dan samping kiri kita masih ada malaikat. Ya kan? Jadinya kita nggak perlu deh membalas keburukannya dia dengan apa yang dia perbuat kepada kita. Lakukan yang terbaik, lakukan yang apa Anda bisa, sempurnakan diri Anda dan sempurnakan orang yang menzolimi Anda.
seperti itu. Kita di dunia ini saling-saling menjaga, saling-saling menghormati, ya kan? Agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk seperti itu, teman-teman. Mungkin demikian yang mungkin bisa Andri sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oh ya, jangan lupa misalkan nih ada yang mau subscribe dan berkenan untuk subscribe, silakan tekan di bawah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa like juga, sertakan share juga agar ya agar kita bisa saling berbagi lah, seperti itu teman-teman. Oke. Dan mungkin apabila ada kata-kata Andri yang tidak berkenan, silakan komen di bawah ini nanti ya teman-teman, agar ini juga menjadi suri tauladan buat Andri, agar Andri lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Jangan cuman kebaikan-kebaikannya aja yang ditulis, cuman keburukannya juga ditulis di sini ya teman-teman, agar ini jadikan pelajaran buat Andri gimana caranya agar Andri bisa lebih baik lagi gitu. Oh ya teman-teman, mungkin demikian aja yang bisa Andri sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.